melakukan survei adalah Juju Cake and Catering. Boleh di next. Jadi untuk UMKM ini itu berada di Desa Buluwangi, Pringsewu. UMKM ini menjual beberapa produk makanan seperti tumpeng, aneka kue basah, aneka kue kering, aneka snack, jajanan pasar, nasi kotak, dan lain-lain. Di UMKM ini menjual sekitar 45 produk kue basah dan 24 produk kue kering. Cucu Cake and Catering ini berlokasi di Bulurejo, RT 2 RW 1, Gading Rejo, Pringsewu. Dengan jumlah pegawai yang bekerja itu sekitar 10 orang, dan UMKM ini telah berproduksi kurang lebih 1 tahun. Untuk area produksi kue basah dan kue keringnya sendiri itu terletak pada area yang sudah cukup bersih dengan penataan alat yang rapi dan tidak ada unsur proses produksi yang tidak halal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya berikut adalah logbook kegiatan yang sudah kami jalankan. Pada tanggal 4 Mei 2023, kita melakukan survei UMKM di sekitar daerah Itera, Airan, dan Belwis dengan produk yang kita datangi yaitu ayam geprek, bakery, bakso, dan minuman buah. Dengan outputnya yaitu kami belum mendapatkan UMKM yang ingin diajak bekerja sama dengan kendala bahwa UMKM yang kami datangi ada yang sudah mendaftar sertifikat halal, walaupun sertifikatnya belum keluar, dan ada juga yang belum berminat untuk membuat sertifikat halal dengan alasan masih mengembangkan usahanya. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2023 kita melakukan survei kembali di daerah Gang PU dengan produk keripik pisang. Dengan output belum mendapatkan UMKM yang ingin diajak untuk bekerja sama. Kendalanya sendiri yaitu UMKM tersebut sudah mendapat sertifikat halal. Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2023 kita melakukan survei UMKM di daerah sekitar tempat tinggal anggota kelompok kami, yaitu di daerah Pringsewu. Pelaksanaannya sendiri secara online. Outputnya kami berhasil mengajak UMKM untuk bekerjasama dalam pembuatan sertifikat halal. Boleh di slide sebelumnya. UMKM yang kita datangi yaitu Juju Cake and Catering. Kendalanya sendiri yaitu jarak tempuh yang jauh untuk melakukan survei secara offline. Kemudian pada tanggal 8 Mei 2023, kita melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Pelaksanaannya sendiri secara online. Output yang kita dapatkan yaitu pengecekan yang kami lakukan belum terlalu spesifik. Namun sudah ada satu dokumen penting yang sudah ada di UMKM tersebut, yaitu NIB. Kendalanya sendiri, kami belum melakukan pengecekan dokumen secara langsung karena harus menyesuaikan dengan jadwal dari kelompok kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kami melakukan survei ke lokasi UMKM dan pengecekan dokumen secara offline, di mana pada tanggal 10 Mei 2023, di mana outputnya itu pada saat survei ke Juju Cake and Catering, di mana sudah dilakukan dengan baik dan disambut dengan baik, yang di mana kami juga sudah dilakukan dengan pengecekan dokumen-dokumen yang sudah harus dipenuhi sesuai dengan tertera. Kemudian kendala selama kami mengunjungi survei UMKM tersebut, di mana jumlah produk yang dikeluarkan sangat banyak, nah sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk membuat daftar bahan tersebut. Kemudian di mana kami melakukan pendaftaran akun pengajuan sertifikat halal saat itu juga pada tanggal 10 Mei 2023, di mana outputnya itu akun UMKM itu sudah terdaftar. Lalu kami melakukan pendataan produk itu pada tanggal 11 Mei 2023, di mana outputnya itu daftar produk kue basah dan kering yang dimana sudah terlaksana sampai selesai.
di mana kendala yang kami dapatkan, jumlah produk yang dikeluarkan itu sangat banyak sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk membuat daftar bahan. Lalu kami melakukan penginputan data produk ke akuntansi halalnya itu pada tanggal 12 Mei 2023, di mana outputnya itu di mana kami mendapatkan data produk yang sudah berhasil diinput. Namun kendalanya sama, di mana jumlah produk yang dikeluarkan itu sangat banyak sehingga perlu waktu yang cukup lama. Next. Kemudian selanjutnya persyaratan pendaftaran produk halal, di mana UMKM tersebut telah bersedia untuk memenuhi beberapa kriteria-kriteria produk halal. Di antaranya adalah produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya dan sederhana. Kemudian UMKM tersebut telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan memiliki aset penjualan di maksimal 500 juta per tahun. Kemudian memiliki tempat dan alat proses produk halal terpisah dengan lokasi tempat alat proses produksi yang tidak halal. Kemudian untuk PIRT, UMKM tersebut belum memilikinya. Kemudian untuk bahan-bahannya sudah dipastikan tidak menggunakan bahan berbahaya dan juga sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Kemudian jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal masih mengandung unsur sembelihan dan menggunakan hewan sembelihan yang berasal dari RPH dan sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana dan dilakukan secara manual atau industri rumahan. Kemudian proses pengawetan produk sederhana, kemudian UMKM tersebut bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal. Next. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, UMKM tersebut telah melakukan kelengkapan dokumen, di mana yang pertama sudah memiliki surat permohonan sertifikat halal, telah memiliki aspek legal NIB, telah memiliki terus kemudian UMKM tersebut telah memiliki dokumen penyelia halal, kemudian telah menetapkan nama produk, telah mendaftarkan nama bahan, kemudian proses produk halal dan izin edar atau SLS, kemudian telah memiliki SJPH dan sudah memiliki akad atau ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk yang digunakan dalam proses produk halal. Baik, selanjutnya adalah proses penginputan dokumen. Nah, untuk proses sertifikasi halal itu dimulai dengan langkah-langkah yang pertama, yaitu pendaftaran UMKM pada laman halal.go.id. Kemudian step selanjutnya kita melakukan proses pengajuan sertifikasi, yaitu dengan melakukan penginputan data riwayat pelaku usaha. Kemudian yang ketiga adalah step daftar nama dan bahan yang digunakan, yaitu di-input ke dalam laman tersebut sebanyak produk UMKM tersebut. Nah, dari sini, dari step penginputan data ini, kita mendapatkan kendala, yaitu banyaknya produk yang dibuat oleh UMKM tersebut. Nah, demikian adalah beberapa produk pada UMKM Juju Cake and Catering, yaitu kue basah dan kue keringnya. Baik, berikutnya kami akan menampilkan video dokumentasi dari hasil perjalanan survei kami ke UMKM Juju Cake and Catering yang terletak di daerah Pringsewu.
Oke, baik. Cukup sekian dari video dokumentasinya dan sekian juga presentasi yang sudah kami lakukan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Kami cukupkan. Selamat malam untuk Budina dan teman-teman. Terima kasih.